Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dalam keadaan sempurna dibandingkan dengan penciptaan yang lain-lainnya. Semoga nikmat Allah yang diberikan kepada kita manfaatkan semata-mata untuk ibadah kepadanya. Kemudian yang kedua, semoga sholawat dan salam sejahtera selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang banyak memberikan suri tauladan kepada kita di dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga mawaddah marahmah yang penuh kasih dan sayang, dan yang membantu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, pada saat ini saya akan memberikan ceramah tentang masalah bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah, terutama bagi seorang suami. Mudah-mudahan dengan ceramah ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama kaum laki-laki dan juga bagi kaum ibu. Dengan mendengarkan ceramah ini nantinya bisa membantu mendoakan suaminya agar suaminya bisa menjadi suami yang baik, yang diridhoi Allah, dan suami yang bisa memimpin keluarga dunia maupun akhirat. Pemirsa yang berbahagia, kebanyakan keluarga berantakan itu banyak faktor, terutama faktor yang sangat banyak dijumpai adalah masalah faktor ekonomi. Jadi dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan, serba kesulitan, tidak dilandasi iman dan takwa, tidak dilandasi dengan kesabaran dan pengertian, akhirnya menjadi berantakan. Kenapa ekonomi ini perlu? Di dalam Islam, masalah menikah itu ada 5 hal. Yang pertama, orang menikah itu bisa dikatakan wajib kalau seorang laki-laki itu kaya raya, dia mampu lahir maupun batin, tetapi tidak bisa atau tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka menikah menjadi wajib. Kalau dia tidak laksanakan, maka kemaksiatan akan selalu terjadi karena masalahnya kurang bisa mengendalikan syahwatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menikah dikatakan sunnah kalau memang laki-laki itu mampu secara ekonomi, juga mampu secara lahir maupun batin, tak mampu, tetapi dia belum ada niatan untuk menikah. Andai kata dia menikah, itu bisa dikatakan sunnah karena hartanya, karena ilmunya itu bisa bermanfaat bagi istri dan anak-anaknya nantinya. Kenapa dikatakan sunnah? Karena seorang laki-laki takwanya bagaimana, imannya bagaimana, tapi kalau dia tidak menikah, itu hanya separuh keimanannya. Tapi kalau seorang laki-laki itu menikah, kalau andai kata dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya, maka dia tinggal pulang ke rumah untuk menyelesaikan masalahnya dengan istrinya. Jadi ada solusinya. Sedangkan bagi yang belum menikah, dia akan mikir, dia akan bayangin, setiap sholat juga kebayang, ya, setiap ibadah juga kebayang kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya.
Kemudian yang ketiga dikatakan menikah itu adalah mubah, ya. Artinya mubah itu dimana seorang laki-laki dia belum ada niatan menikah dan dia memang kurang mampu secara lahir maupun batin, ekonomi juga kurang mampu, maka menikah itu dikatakan mubah. Mubah itu menikah boleh, tidak pun juga tidak apa-apa, kan begitu. Tapi bukan kurang mampunya bukan benar-benar kurang mampu, tapi untuk mencukupi dia masih kurang mampu. Itu dikatakan mubah. Sedangkan yang dikatakan menikah itu adalah haram, kalau niat menikahnya seorang laki-laki itu ingin balas dendam, ingin merongrong harta, ya, mertuanya, atau ingin merongrong harta calon istrinya, ya, dan lain sebagainya, maka menikah itu jadinya haram. Dan yang terakhir, menikah itu dikatakan makruh kalau seorang laki-laki itu dia tidak mampu ekonomi, artinya untuk diri sendiri aja makan kesulitan, kemudian dia paksa untuk menikah, maka menikahnya jadi makruh. Kenapa dikatakan makruh? Karena kalau dia menikah pasti menyusahkan istri dan anaknya. Jadi ada 5 hal tentang masalah menikah ini. Nah, kenyataannya di lapangan ternyata pernikahan itu berantakan gara-gara masalah ekonomi. Kenapa? Karena tiap hari kita harus makan. Ada duit nggak ada duit harus makan. Asalnya kita makan diri sendiri, kemudian istri juga makan, anak juga makan, kan begitu, ya. Kemudian bekerja juga transportasi, kan gitu. Rumah juga kontrak dan lain sebagainya. Sehingga kalau ekonominya ini kurang mencukupi, tidak didukung oleh istri yang baik, maka jadi berantakan. Sehingga bagi seorang laki-laki yang menikah, itu syaratnya yang utama adalah mampu secara ekonomi. Pemirsa yang berbahagia, dengan laki-laki itu secara ekonomi mampu, maka insya Allah dia akan bisa membahagiakan seorang istri. Salah satu contohnya umpama gajinya sebulan 10 juta, 20 juta, atau 100 juta umpama, ya, pembantu sudah ada banyak, kan begitu. Masalah masak ada yang masak, masalah bersih-bersih rumah juga ada, masalah yang ngantarkan anak juga ada. Sehingga fungsi dan tugasnya seorang istri adalah melayani suami, kan begitu, membahagiakan suami, ya. Nah, dengan hal seperti ini insya Allah rumah tangga juga akan bahagia. Cuma enak kalau di Indonesia ini hanya modal 10.000 bisa menikah. Yang penting perempuannya mau, mertuanya mau. Kalau di Arab sulit, ya. Makanya di Arab itu juga banyak laki-laki tidak menikah karena syaratnya terlalu berat. Maksudnya baik, tapi karena saking banyaknya persyaratan, saking besarnya mahar dan lain sebagainya, akhirnya yang laki-laki sulit menikah, yang perempuannya banyak jadi perawan tua. Nah, ini gambarannya aja. Ini kalau di Arab begitu, ya. Kemudian yang kedua, pemirsa yang berbahagia, yang kedua, jadi seorang suami itu adalah mampu menyenangkan lahir dan batin. Untuk menyenangkan lahir dan batin ini juga tidak semudah yang kita bayangkan, karena kebanyakan istri atau calon istri-istri, ya, khawatir kalau dirinya nanti tidak bahagia lahir dan batin. Jadi banyak faktor, ya. Lah, bagaimana menyenangkan seorang istri secara lahir dan batin? Artinya si suami harus kalau bisa memang banyak mengalah, banyak sabar dan lain sebagainya. Sebagaimana di kitab pernah dijelaskan bahwa kalau seorang suami bersabar atas istri-istrinya, maka dia mendapat pahala seperti Nabi Ayub, di mana dulu pada waktu Nabi Ayub kaya raya, ya, kemudian istrinya juga banyak, anaknya juga banyak, ya, hartanya juga banyak, kemudian Allah kasih cobaan, hartanya habis, dia tetap beriman, ya, kemudian dia dikasih penyakit juga tetap beriman, ya. Semua istrinya akhirnya pergi, kan, kecuali hanya satu turunan Nabi Ismail, ya. Nah, jadi pada waktu ada harta abang sayang, pada waktu tidak ada harta, ya, abang ditendang, kasarnya begitu. Itu kalau bahasa Jawanya begitu, ya, kasarnya begitu. Jadi lahir dan batin ini perlu. Kadang-kadang seorang istri itu bukan hanya masalah duit saja. Kalau duit dikasih banyak, ya kan, tetapi kurang menyenangkan, kata-kata kasar, kan begitu, ya, dan lain sebagainya. Dari mana?
seorang istri itu bisa menerima, kan begitu. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan bagi seorang suami kepada istri-istrinya supaya rumah tangga itu bahagia, yaitu harus sabar dan penuh pengertian. Ini ada suatu ceritanya begini. Ada seorang laki-laki, dia ingin mengadukan istrinya kepada Khalifah Umar, ya. Jadi ingin mengadukan istrinya ke Khalifah Umar karena istrinya itu suka marah-marah atau suka menyakiti hati suaminya dan lain sebagainya. Kemudian dia mengadu kepada Umar, ya Khalifah Umar. Lah pada waktu mau mengadu, ternyata Khalifah Umar juga begitu, dicaci maki oleh istrinya, kan begitu. Belum sampai ketemu Khalifah Umar, nah orang laki-laki ini mau pergi. Kemudian setelah Khalifah Umar itu tahu, dipanggil lagi, kenapa, kamu ada masalah apa? Sebenarnya begini ya Khalifah, aku ini mau menceritakan tentang istriku yang kurang baik, ya. Tapi setelah tahu istrinya Khalifah juga begitu, aku jadi malu sendiri, kan begitu. Kemudian Khalifah Umar mengatakan begini, ya memang kita sebagai laki-laki juga harus banyak sabar dan pengertian, karena masalahnya istri itu juga payah. Dia juga nyusuin anak, dia juga masakin, ya kan, dia juga nyucian pakaian dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia keluh kesah itu wajar, kan begitu. Nah, tetapi kalau andai kata seorang suami ini kaya raya, semua sudah diselesaikan dengan duit, contoh umpama pembantu itu sudah ada, berarti kan istri tidak usah masak, kan begitu ya. Cuci-cuci sudah ada pembantu, ya kan, berarti tidak perlu cuci-cuci, kan begitu. Kemudian masalah bersih-bersih sudah ada pembantu, semua sudah. Nah, kemudian kalau istri masih kurang baik, ya itu saya tidak bisa ngomong lagi, kan begitu. Makanya syaratnya seorang suami kalau mampu mencukupi, maka insya Allah istrinya juga akan jadi baik. Tetapi kalau tetap tidak baik, ya memang dasarnya kurang baik, kan begitu. Jadi kita sebagai seorang suami harus berusaha untuk berkorban banyak kepada keluarga. Karena masalahnya apa? Karena masalahnya nanti pertanggungjawab itu adalah di akhirat, kan begitu. Intinya di akhirat, dunianya kita susah, tapi akhiratnya kita akan dapat pahala banyak. Jadi kalau seorang suami sudah mencukupi lahir dan batin masih dicaci maki, ya itu berarti kita akan dapat pahala. Dan kebalikannya, seorang istri sudah berbuat banyak kepada suami tetapi masih dicaci maki, juga pahalanya akan banyak, kan begitu kan kasarannya. Tapi kalau saling kasih sayang, insya Allah tidak akan terjadi keretakan rumah tangga. Jadi nggak boleh salah satu pihak, harus dua-duanya. Jadi saling kasih dan sayang. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang sakinah bagi seorang laki-laki atau bagi seorang suami, yaitu bertanggung jawab atas pendidikan istri dan anaknya. Karena menikah itu bukan sekedar melampiaskan hubungan seksual, kan begitu kan? Tetapi bagaimana kita atau keluarga kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Karena pada dasarnya kebahagiaan itu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya ilmu. Lah ilmu nanti yang akan bisa salah satunya, ya bukan satu-satunya, salah satunya merubah diri yang tidak sholat jadi sholat, jadi anak kita nggak sholat jadi sholat karena ngerti ilmunya sholat, kan begitu. Nggak bisa baca Al-Quran, dia akan bisa baca Al-Quran karena tahu ilmunya baca Al-Quran dan lain sebagainya. Sehingga seorang suami itu bertanggung jawab atas pendidikan istri dan anak-anaknya. Kalau memang tidak mampu mendidik langsung, ya diserahkan kepada orang lain. Jadi diserahkan kepada orang lain, tinggal kita mengeluarkan duit, manggil ustadz, ya kan, disekolahkan di tempat yang kualitas, kan begitu ya. Nah, semuanya juga kembali lagi kepada duit, kepada uang, kan begitu. Ya, banyak kalau punya uang banyak juga enak, kan begitu. Ya, tapi belum tentu kalau nggak punya uang banyak juga tidak enak. Banyak orang yang hidupnya kekurangan tetapi keluarganya juga harmonis karena saling pengertian kedua belah pihak. Jadi intinya pengertian kedua belah pihak, kan begitu. Ya, nah. Pendidikan ini penting. Soalnya umpama contoh istri tidak sholat, itu yang bertanggung jawab adalah suaminya nanti di akhirat, kan begitu. Tidak sholat dibiarkan, tidak bisa baca Al-Quran dibiarkan. Kemudian juga istri keluar tanpa pamit suami, ya kan, dimana keluarnya itu kita tidak tahu, ya kan, pengajian atau apa, kan begitu, kita biarkan. Itu yang bertanggung jawab adalah suami. Apalagi kalau keluar rumah membuka aurat istrinya, ya. Itu juga karena apa? Karena menutup aurat itu adalah wajib. Jadi pengertian menutup aurat itu bukan sekedar jilbaban, kan begitu. Ya percuma aja kalau mama jilbaban kemudian celananya ketat, ya kan,
Terus kalau mau pakai baju dimasukkan, berarti itu kan membentuk tubuh. Itu juga sama saja, itu maksiat kan begitu. Ya, kasarnya begitu. Itu kalau umpama suaminya membiarkan, suaminya juga ikut berdosa. Kan begitu. Ya. Jadi suami itu berat nggak sekedar menafkahi, tetapi juga mengajak anak istri untuk masuk surga. Kan begitu. Jadi beratnya itu di situ, kan begitu. Kalau sekedar menafkahi itu tidak sulit, kan begitu. Makanya untung sekali kalau seorang suami punya istri yang soleh, yang solihah, ya. Jadi seorang istri yang solihah. Bagaimana istri yang solihah? Kalau dipandang menyenangkan. Menyenangkan itu banyak faktor, bisa cantik, kan begitu. Ya, kemudian bisa tutur katanya enak. Nah, itu namanya menyenangkan, kan begitu. Kemudian akhlaknya juga bagus, sopan santun, kan begitu. Nah, itu juga menyenangkan, kan begitu ya. Kemudian kalau diperintah tidak pernah membantah, kan begitu. Asalkan diperintah bukan untuk katakanlah bukan untuk maksiat kepada Allah, kan begitu ya. Nah, kemudian kalau ditinggal dia bisa menjaga diri dan harta suaminya, ya. Jadi wanita yang solihah itu luar biasa, kan begitu. Karena pada dasarnya menikah itu kan untuk bahagia, bukan menikah itu untuk sengsara. Buat apa kalau menikah untuk sengsara, ya kan? Kasarannya. Jadi sehingga tidak salah kalau umpama seorang laki-laki menikah lagi di mana istrinya kurang bisa membahagiakan suaminya, kan begitu. Dengan syarat suaminya harus membahagiakan istri dulu, mencukupi istri dulu. Tapi kalau umpama istri masih tidak bisa berbuat baik kepada suami, itu tidak salah suaminya untuk menikah lagi, kan begitu. Ini gambarannya aja, kan begitu ya. Nah, makanya supaya suami ini tidak menikah lagi, maka seorang istri harus berusaha untuk jadi istri yang baik, kan begitu. Kasarannya begitu, kan gitu. Nah. Kemudian pemirsa yang berbahagia, bagaimana kita jadi seorang suami yang baik? Yang kelima adalah apa? Setia atau mampu berbuat adil, ya. Kadang-kadang umpama istri semua sudah dicukupi dan lain sebagainya, tetapi suami tidak setia. Nah, kadang-kadang juga istri jadi mengeluh, kan begitu. Nah, syaratnya istri harus jadi istri yang baik dulu, baru kita bisa nuntut suami setia, kan begitu. Tapi kalau istri kurang baik kemudian nuntut suami setia yang bagaimana, ya nggak mungkin, kan begitu kasarannya. Tapi juga ada suami yang tetap aja setia sampai mati, kan gitu ya. Walaupun istrinya nggak karuan, kan begitu. Setelah meninggal baru menikah lagi, kan begitu ya. Nggak, ini hanya gambaran aja, kan begitu ya. Pemirsa yang berbahagia, pengertian setia itu bukannya, maaf ya, bukannya karena saya laki-laki ya. Jadi nanti kan kita bisa ada forum tanya jawab ya. Jadi pengertian setia itu bukannya laki-laki tidak boleh menikah lagi, karena memang di Al-Quran seorang suami boleh menikah lebih dari satu, maksimal kan 4 ya. Ada yang menafsirkan 8, ada yang menafsirkan 16, kan begitu ya. Tetapi secara umum itu adalah 4, kan begitu, secara umum, kan begitu ya. Menurut pendapat banyak ulama, seorang suami itu maksimal 4, kan begitu. Nah, asalkan suami itu sudah bisa mencukupi istri lahir dan batin, kan begitu. Kemudian di mana seorang suami itu tetap tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, kan begitu ya. Seorang suami boleh menikah lagi asalkan mampu berbuat adil. Contohnya berbuat adil begini. Sebelum menikah istrinya dikasih belanja 2 juta. Tapi setelah menikah jangan dikurangi jadi 1,5 juta atau 1 juta. Itu namanya nggak mampu namanya, kan begitu. Kalau menikah lagi harus belanjanya dinaikkan lagi. Wah, tambah bagus ya, 2,5 juta itu dari segi belanja. Dari segi belanja dicukupin. Dari segi perhatian tetap perhatian. Dari kasih sayang tetap kasih sayang, kan begitu, dan lain sebagainya. Karena memang di nas Al-Quran ada. Bukannya karena saya laki-laki, kan begitu. Pada dasarnya wanita nggak ada yang mau dipoligami, kan begitu. Nggak ada, kan begitu ya. Nggak ada. Tapi syarat-syarat untuk berpoligami di Al-Quran sudah dijelaskan asalkan adil dan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kalau tidak, ya resiko pribadi, kan begitu kasarannya. Kasarnya begitu, kan gitu. Nah, jadi yang kelima itu kalau mampu yaitu apa? Setia dan mampu berbuat adil, ya. Kan begitu. Pengertian setia itu bukan kalau umpama seorang suami itu menikah lagi kemudian sama istri yang tua dia tidak perhatian, kan begitu. Itu berarti namanya tidak setia. Berarti dia tidak adil kepada istri muda, dia selalu sering datang 6 hari, yang istri tua sehari. Itu namanya nggak adil, kan begitu ya. Belanja istri muda katakanlah
5 juta, istri tua 1 juta, itu namanya tidak adil kan begitu, atau dibalik kan begitu. Jadi adil itu gampang-gampang sulit kan begitu ya, kasarnya begitu ya. Kemudian yang keenam, apa? Seorang suami harus perhatian kepada anak, kepada istri, kepada mertua, dan kepada saudara-saudaranya istri. Jadi menikah itu karena menikahkan keluarga, bukan menikahkan diri pribadi kan begitu. Kalau cuma menikahkan diri pribadi kan enak ya, nggak sulit kan begitu ya. Yang sulit itu menikahkan keluarga kan begitu kan begitu. Sehingga terbentuklah keluarga sakinah, bukan sekedar keluarga kecil tapi keluarga besar kan begitu. Jadi suami manfaatnya kepada keluarga istri, dan istri manfaatnya kepada keluarga suami kan begitu. Sehingga bisa dibanggakan, wah alhamdulillah aku punya mantu laki-laki seperti ini kan begitu ya. Alhamdulillah aku punya ipar ya kan, laki-laki seperti ini kan begitu kan kasarannya. Nah, kemudian yang keluarga laki-laki juga begitu, alhamdulillah aku punya mantu perempuan seperti ini, aku punya ipar perempuan seperti ini kan begitu ya. Tapi kalau salah menyakitkan, akhirnya wah kamu menikah ini salah kan begitu. Nah ya, jadi menikah itu bukan sekedar mengkayakan diri pribadi, tapi bagaimana bisa membantu mengkayakan ya kan mertua dan saudara-saudaranya, kedua belah pihak kan begitu. Dengan begitu akan terwujud keluarga mawaddah warahmah. Kemudian selanjutnya pemirsa yang berbahagia, untuk menjadi seorang suami yang bisa membahagiakan keluarga, antara lain apa? Harus selalu ingin, nah setiap hari selalu ingin membahagiakan keluarga, membahagiakan anak dan istri. Maksudnya itu kalau umpama pulang itu minimum bawa oleh-oleh, ya walaupun hanya buah apel, ya kan 1 kan begitu, atau hanya mainan kan begitu ya. Karena senangnya anak itu kadang-kadang bisa mendoakan kita, sehingga rezeki kita juga bisa bertambah. Jadi senangnya anak, senangnya istri, ya kan, karena kita memberikan sesuatu itu bisa membuat keberkahan bagi keluarga kita kan begitu. Kasarnya begitu. Jadi kalau pulang selalu bawa oleh-oleh, kasarnya begitu kan. Entah oleh-oleh apa, ya kan, itu kan senang ya, kasarnya begitu ya. Jadi senangnya anak dan istri itu bisa membawa keberkahan kita, kerja kita juga jadi enak. Ini gambarannya aja kan begitu kan. Nah kebalikannya juga begitu, umpama suami mau pergi kerja ya, apa pakainya disiapin kan begitu kan. Kemudian sepatunya dilapin, umpama lo ya contohnya, atau dipakein kan begitu. Alangkah senangnya punya istri seperti itu kan begitu ya. Umpama datang pulang itu payah-payah ditawari mau mandi air panas atau air hangat, lo kan senang kan begitu. Kemudian odol juga sudah disiapin, tinggal iya kan kasarnya begitu, mandi ditungguin, nggak ada istri ya yang nungguin suaminya mandi ya. Zaman dulu ada kan begitu. Saking hormatnya istri kepada suami, karena maksudnya surga istri itu berbakti kepada suami kan begitu. Kalau laki-laki berbakti kepada orang tua, makanya masuk surga itu kan sulit ya kan. Nah ya bagi yang belum menikah, nah ini calon-calon surga harus berbakti kepada suami yang sudah punya suami. Nah mulai sekarang dirubah, aku tak cari surga kan begitu ya, bukan enaknya kan gitu. Dibayar berapa atau dibelanjain berapa, bukan begitu kan begitu kan. Kan saya katakan kalau kita berbuat baik sama tetangga, bukannya kita itu nggak berani sama tetangga kan begitu, karena itu memang perintah Allah. Perintah Allah disuruh bakti sama suami. Perkara suaminya itu baik nggak baik urusan belakang kan begitu ya. Umpama kita masuk surga, seakan-akan kalau kita egois, yang penting aku masuk surga sendiri, kalau egois kan begitu ya. Padahal kalau bisa kan mengajak suami masuk surga, mengajak anak masuk surga. Yang suami juga begitu, bagaimana mengajak istri masuk surga, mengajak anak masuk surga. Kalau diajak nggak mau, ya salahnya sendiri kan begitu. Seperti contohnya Nabi Nuh itu kan mengajak istri dan anaknya masuk surga. Lah anaknya nggak mau diajak masuk surga, ya sudah. Nabi Lut istrinya juga diajak masuk surga, istrinya tidak mau, ya salahnya sendiri kan begitu kan kasarannya. Jadi kita harus saling mengajak ya. Jadi seorang suami yang baik itu juga bagaimana mendoakan, mengajak istri ke surga, mengajak anak ke surga. Istri juga begitu. Wah, nanti kalau andai kata aku tidak layani, pas nanti suamiku nyeleweng, pas nanti suamiku nanti berzina, kan begitu ya. Nanti kan saya kasihan kalau dia masuk neraka, kan begitu kasarannya. Ya, itu berarti istri yang baik ya. Bukan awas kamu kalau nyeleweng, tapi tidak dilayani, kan begitu. Kasarannya begitu ya. Ini hanya gambaran, nanti kita bisa tanya jawab. Kemudian selanjutnya apa pemirsa yang berbahagia? Kalau kita mau jadi seorang suami yang baik lagi, yaitu apa? Yaitu kita harus selalu ya
banyak mengalah dan penuh rasa kasih dan sayang, kan begitu, mengalah. Ya, kalau mampu mengalah semampu kita mengalah, kan begitu. Tapi kalau tidak mampu ya boleh aja kita mendebat, kan begitu. Kalau mampu kan kita semampu kita mengalah, kan begitu ya. Jadi kalau kita sudah mengalah banyak, kemudian apa? Istrinya juga masih kurang puas dan lain sebagainya, atau kebalikannya, istrinya sudah banyak mengalah, suaminya masih nggak puas. Lah nanti kalau andai kata terjadi perceraian, nanti salah satu atau dua-duanya akan menikah lagi. Dari menikah lagi itu nanti baru akan merasakan, oh ternyata aku yang salah, suamiku yang benar. Oh ternyata istriku yang benar, aku yang salah, kan begitu. Ya. Nah, tetapi kan di Islam kan boleh rujuk kembali, kan begitu kan, sampai 3 kali kan cerai itu kan bisa rujuk kembali, kan begitu. Jadi kadang-kadang perceraian itu sesuatu yang halal tapi Allah benci. Jadi sesuatu yang halal tapi Allah benci, kan begitu. Kalau bisa itu dihindari perceraian semampu kita, kan begitu kan kasarannya. Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, setiap masalah pasti bisa diselesaikan, kan begitu ya. Nah, jadi dengan kasih sayang itu insya Allah, jadi makanya membentuk rumah tangga itu salah satu syaratnya harus mawaddatul warahmah, kasih dan sayang dua-duanya. Nggak bisa si suaminya mencintai penuh, iya kan, istrinya tidak, kebalikannya, istrinya mencintai penuh, suaminya tidak, nggak bisa, harus dua-duanya, kan begitu ya. Berusaha untuk tidak saling menyakitkan semampu kita, kan begitu, artinya punya rasa toleransi. Umpama contoh begini, saya memberikan gambaran yang paling gampang aja, tapi ya terserah penilaian pemirsa. Umpama contoh, kalau kita kepada orang tua kan nggak berani, kita kepada orang tua kan nggak berani. Kalau kita berani kepada orang tua ya terserah, saya nggak bisa ngomong lagi, kan begitu. Lah, baktilah kepada suami seperti anak berbakti kepada orang tua, kan begitu. Kasarnya begitu, kan gitu. Itu satu. Kemudian seorang karyawan dengan pimpinan, kan nggak mungkin karyawan berani sama pimpinan. Kalau pimpinannya itu memang pimpinan yang baik dan mencukupi, kan begitu. Kasarannya kalau umpama berani, kan berarti berani resikonya untuk keluar dari pekerjaan, kan begitu. Apalagi kalau umpama karyawan digaji besar, kan begitu kasarannya ya. Nah, kebanyakan karyawan itu tidak berani kepada pimpinan. Itu hanya masalah duit, kan begitu. Ya kan, itu kan masalah duit. Padahal suami ini kan juga memberikan banyak, kan. Ya memberikan rumah, ya kan. Kalau bisa membuat rumah, memberikan mobil, kalau bisa membuat mobil, kan, buat mobil, beli mobil, kan begitu kan kasarannya, ya. Kemudian juga memberikan nafkah lahir dan batin, kan begitu, ya. Jadi kadang-kadang seorang istri, bukan karena saya laki-laki membela laki-laki, artinya seorang istri itu harus berbakti memang kepada suami, ya. Kenapa? Contoh begini, umpama yang belum menikah ini dicintai oleh seorang laki-laki, dia kaya, dia tampan, ya, anggap aja dia hafal Quran, ya, dia baik, dia sabar, penyayang, semuanya ada pada laki-laki itu. Bahkan setiap bulan dikasih 10 juta, kan begitu ya. Kurang apa Bu ya? Kasarannya kan sudah luar biasa ya suami itu, kan gitu ya, turunannya bagus dan lain sebagainya. Tetapi tetap aja ya kan calon istri nggak mau. Kenapa? Karena laki-lakinya impoten. Loh nggak, kasarannya mau kira-kira. Ya enggak, kita logika aja dulu, logika aja, iya kan? Makanya saya pernah lihat film, di mana film itu ternyata laki-lakinya impoten, udah menikah 2 tahun, ya kan, nggak punya anak, ya emang nggak punya anak namanya impoten ya, dan lain sebagainya. Akhirnya walaupun laki-lakinya baik, sayang, mencukupi, tetap aja, akhirnya perempuannya juga, ya kan, nggak bahagia gitu loh. Sehingga bahagia ternyata bukan harta saja. Saya kan katakan harta itu bukan satu-satunya, salah satu, kan begitu, salah satu, termasuk pendidikan. Biasanya kebanyakan perceraian itu karena pendidikannya rendah, tingkat pendidikannya rendah, kan begitu. Biasanya kebanyakan, karena kebetulan saya dulu itu kuliah di IAIN Sunan Ampel. Waktu itu saya praktek di pengadilan, ya, jurusan ya artinya syariah ya, hukum, praktek di pengadilan agama ya di Surabaya. Itu apa? Ternyata kebanyakan perceraian itu kebanyakan dari pendidikan yang rendah. Termasuk saya ngisi ceramah di penjara-penjara itu, kebanyakan yang masuk penjara itu adalah pendidikannya rendah, kan begitu. Dengan rendahnya pendidikan, dengan rendahnya pola pikir, akhirnya yang keluar adalah emosi, bukan pengertian, bukan kesabaran, bukan kasih sayang, isinya emosi aja. Biasanya begitu, kan begitu kasarannya ya. Nah, jarang kan umpama orang alim atau ulama yang semena-mena dengan istrinya, ulama yang benar-benar ulama, kan begitu kan, jarang kan semena-mena dengan istrinya karena dia ngerti hukum, kan begitu ya. Kasarnya kan begitu ya. Nah, ada bedanya dengan ustadz. Kalau ustadz itu kan masih tingkatnya rendah, kalau ulama benar-benar ulama, iya kan.
kasarannya, kan begitu, jarang kan begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pemirsa yang berbahagia. Jadi saya memberikan gambaran kalau umpama tadi anggap aja karyawan itu kan hanya dikasih duit, dikasih jabatan, dia aja bisa baik dengan pimpinan, kan begitu. Karena apa? Istri yang sudah diberikan semuanya oleh suami, kan begitu ya. Sampai kadang-kadang suami itu kalau dibandingkan dengan berbakti dengan orang tuanya itu kalah. Dia masih lebih berbakti kepada istrinya sama anaknya. Kenapa? Belum tentu orang tuanya dibangunin rumah, belum tentu orang tuanya dikasih 1 juta tiap bulan, ya kan? Kasarnya begitu, belum tentu, ya kan? Orang tuanya dikasih mobil, kan begitu, tapi istri kan dikasih semuanya, kasarnya begitu. Artinya milik suami itu juga milik istri, kan begitu kan? Kasarnya begitu. Lamanya kalau seorang istri kurang berbakti kepada suaminya, itu sayang sekali. Makanya kata Nabi, besok di akhirat kebanyakan perempuan masuk neraka gara-gara salah satunya kurang berbakti pada suami atau tidak berbakti pada suami. Kalau kita baca di kitab Ukudul Jen atau Dulujen, walaupun seorang istri itu ya kan punya harta jutaan, miliaran, tetapi sama suami mengatakan apa yang bisa kamu berikan ke aku, itu gak ada gunanya. Kan begitu. Ya, sholat tahajudnya tiap hari, ya kan? Kemudian puasanya, baca Qur'annya gak ada gunanya. Gak akan bisa masuk surga. Seorang istri yang suaminya gak ridho, ya gak suka. Jadi menjadi seorang istri susah sekali, kan begitu. Lu benar, ya. Lah nanti kalau ibu-ibu yang mendengarkan visi di saya kepingin tahu tentang bagaimana jadi istri yang baik, nanti ada namanya kitab Dulujen, ya, Ukudul Jen, supaya kita bisa jadi istri yang baik, ya kan, istri yang bisa membawa suami dan anak juga masuk surga. Suaminya juga begitu, suami juga harus perlu kitab itu, ya kan, walaupun kitab itu untuk perempuan dan itu bacaan wajib di pesantren biasanya, kitab namanya Dulujen atau Ukudul Jen, kan begitu ya. Lah seorang suami juga perlu tahu supaya apa? Tidak semena-mena dan tidak mentang-mentang jadi suami, kan begitu. Wah, karena masuknya surga kamu kan bakti sama aku, ayo cium kakiku, ya gak begitu, ya kan. Nah, kemudian selanjutnya apa? Pemirsa yang berbahagia, untuk jadi suami yang baik, yaitu antara lain apa? Harus jadi suri tauladan. Jadi suri tauladan, kan begitu. Entah sholatnya, entah puasanya, entah sholat malamnya, kan begitu ya. Entah masuk rumah harus kaki kanan dulu, kan begitu kan? Kan gitu, ya. Kalau makan baca bismillah, kan begitu, ya. Jadi suri tauladan bagi istri dan anak, ya. Perkara sudah ditauladani kok tetap nggak ngikuti, ya memang nasib istri dan anaknya, kan begitu kasarannya, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jadi seorang suami kalau bisa membahagiakan keluarga, salah satunya juga jangan lupa mendoakan anak dan istrinya 5 waktu, minimum mengirimi Al-Fatihah, kan begitu. Insya Allah kalau suami istri ini setiap sholat mengirim Al-Fatihah, iya kan, insya Allah juga akan rukun-rukun aja, kan begitu. Umpama pacaran juga begitu, jadi pacar aja sudah saling kirim-kirim Al-Fatihah, ya kan, mendoakan calon pacarnya, yang pacar yang mau yang perempuan doakan yang laki-laki doain perempuan, kasarnya kan begitu. Jadi tujuan rumah tangga itu bukan saja menyalurkan seks, kan begitu ya, tetapi bagaimana suami istri nanti bisa masuk surga bersama-sama. Jadi umpama konsep pacaran itu gimana nanti kita bisa masuk surga bersama-sama, ya kan. Kalau sudah kadung jadi istri atau suami, ya berusaha dua-duanya untuk ya bisa bahagia dunia dan akhirat. Baiklah, itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semuanya, ya, terutama kaum laki-laki, ya. Kemudian juga bagi ibu-ibu, ya, kalau ingin tahu VCD tentang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah atau bahagia, ya, bagi seorang istri juga ada VCD-nya. Untuk VCD ini adalah VCD bagi seorang suami bagaimana bisa membentuk keluarga yang sakinah dunia dan akhirat, ya. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami atas kesempatan Pak Ustadz. Saya mau tanya Pak Ustadz, banyak keluarga yang sudah tercukupi baik materi maupun non materi, tapi juga banyak juga yang masih kasarnya masih selingkuh, ya. Nah, itu apa sebab-sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Soalnya itu kebanyakan di abad modern itu kayak ini. Mungkin sementara yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, banyak orang yang sudah tercukupi atau mapan ekonominya, ya, tapi kenapa kok masih terjadi selingkuh, kan begitu ya. Kalau kita lihat, yang bercerai juga orang yang kaya-kaya, bukan orang miskin saja, orang kaya-kaya juga banyak yang bercerai, ya kan, bintang-bintang film, pengusaha dan lain sebagainya, kan begitu. Memang tadi saya katakan sebenarnya bukan harta itu bukan satu-satunya untuk membahagiakan, salah satu yang pokok, kan begitu. Nah, biasanya terjadi perselingkuhan itu karena tidak terpuaskan satu sama lain. Kalau menurut saya ya, menurut pribadi saya, itu yang terutama yang pokok adalah masalah seks bagi seorang laki-laki. Itu laki-laki dulu ya. Selingkuh itu kan ada dua, bisa laki-laki, bisa perempuan, kan begitu kan. Kalau yang laki-laki itu karena kurang terpuaskan seksnya. Kalau hubungan seks itu sudah berkurang, sudah jarang, biasanya umpama setiap hari hubungan seks umpama, atau seminggu 2 kali hubungan seks, atau seminggu sekali, ternyata hubungan seks itu jarang dilakukan karena istrinya menolak. Banyak faktor, karena kan banyak sekarang perempuan karir, payah, jadi dia udah payah, kan begitu ya. Lah selalu menolakin suami, kan begitu. Akhirnya suaminya bisa selingkuh walaupun dia cukup, ya. Karena apa? Kalau masalah maaf ya, kalau bagi seorang suami yang kaya raya semua kan sudah dicukupi. Kalau masalah cuci sudah, ya kan, masalah apa sudah bisa dengan duit, kan, masalah cuci, masalah makanan kan bisa dengan duit, bisa dengan pembantu, bisa beli makanan, ya kan, masalah pakaian bisa laundry, kan begitu. Tetapi masalah hubungan suami istri itu nggak bisa kecuali menikah, kan begitu kan. Lah kalau seorang istri itu tidak melayani suaminya, maka akan terjadi perselingkuhan bagi seorang laki-laki, kan begitu. Itu yang pokok itu, kan begitu. Itu yang pokok, ya. Jadi makanya seorang istri kalau tidak melayani suami itu di kitab dosanya besar sekali. Allah laknati, Allah dan malaikatnya laknati mulai malam sampai pagi harinya, sampai perempuan itu mau meminta maaf kepada suaminya. Ini penting ini, kan gitu. Nah, kalau perempuan selingkuh, artinya sudah suami istri, di mana perempuannya itu kok selingkuh kepada laki-laki lain, itu biasanya bukan masalah sekedar masalah seks. Kalau bagi laki masalah seks, bagi perempuan kadang-kadang bukan masalah seks, kan begitu. Bisa-bisa gara-gara suaminya ingin hubungan suami istri terus, akhirnya payah, kan begitu ya. Lah dia butuh kasih dan sayang, kan begitu, butuh perhatian. Kan ada itu kadang-kadang laki-laki yang hiper, jadi kalau mau hubungan seks itu mukulin istrinya dulu, kan ada itu ya. Nggak tahu penyakit apa itu, ada itu kalau nggak salah, itu menyiksa dulu, kan begitu. Itu ada. Jadi kadang-kadang perempuan itu butuh perhatian, butuh kasih sayang, kan begitu. Ternyata ada laki-laki yang memperhatikan, menyayangi melebihi dari suaminya, kan begitu, mencukupi, maka perempuan itu juga akan selingkuh, kan begitu. Kasarnya begitu. Nah, sekarang bagaimana seorang laki-laki supaya tidak selingkuh? Ya, bagaimana seorang laki-laki supaya tidak selingkuh? Nah, syaratnya, pengertian selingkuh itu ada dua. Selingkuh itu kalau selingkuh itu pengertiannya begini. Kalau selingkuh itu dia masih punya istri, tetapi dia hubungan suami istri dengan perempuan yang bukan istrinya, itu berdosa. Tetapi kalau menikah lagi itu bukan selingkuh. Paham? Kalau menikah lagi itu bukan selingkuh. Paham ya? Karena agama juga membolehkan untuk menikah lagi. Jadi pengertian menikah lagi itu bukan selingkuh, kan begitu. Pengertian selingkuh itu adalah yang tidak menikah lagi selama-lamanya, tetapi ya kan, masih terus, lah itu namanya selingkuh. Tapi kalau menikah, nah itu bukan selingkuh, namanya istri yang kedua, istri yang ketiga, dan istri yang keempat, kan begitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya supaya tidak selingkuh, ibu-ibu bagaimana melayani seks suami, itu pokok, kan gitu. Kemudian bagi seorang laki-laki bagaimana istrinya supaya tidak selingkuh, yaitu banyak perhatian, banyak kasih sayang, apa yang dimauin istri diturutin, kan begitu. Tapi ya susah juga ya, nurutin kehendak istri, nurutin kehendak suami itu kan susah, ya. Ya makanya supaya tidak terjadi error dalam rumah tangga, selalu sama-sama berdoa, ya Allah jadikanlah rumah tanggaku rumah tangga yang sakinah, kan begitu, rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Dua-duanya, nggak bisa salah satunya, semampunya. Tapi kalau memang nggak bisa, jalan keluarnya memang cerai, kan ada lagi kan. Cerai itu memang sesuatu yang halal tapi Allah benci, kan begitu ya. Tapi tetap ada jalan keluarnya. Itu aja jawaban dari saya, kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz ya, mungkin ya pertanyaan ini tentunya berhubungan dengan satu perkawinan. Kalau di dalam satu rumah tangga ada seorang istri yang mungkin dia mengambil alih tugas sebaliknya sebagai seorang suami, sepertinya mencari nafkah gitu, tapi suami sendiri itu tidak mengimbangi, bahkan dia menjadi orang yang malas, dia hanya tidur-tiduran di rumah. Itu tentunya kan akan tiap harinya itu menimbulkan masalah ya Pak. Nah itu sebagai seorang istri bagaimana menyikapinya? Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau saya tadi ceramah itu dalam artian bahwa suaminya memang suami yang baik sehingga istri harus berbakti kepada suami sehingga dia akan masuk surga. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Istrinya yang bekerja, suami yang enak-enak, bisa-bisa mabuk-mabukan, ngambur-ngamburkan duit dan lain sebagainya, kan begitu ya? Apakah seorang istri tetap harus berbakti kepada suami? Kan begitu? Kalau jawaban saya sesuai dengan apa yang diajarkan kepada saya, seorang istri tetap berbakti kepada suami selama suaminya tidak menyuruh kepada yang haram. Pengertian umpama disuruh beli es ya tetap mau, kan begitu kan? Suruh melayani hubungan suami istri ya tetap mau, kan begitu? Dan pahalanya istri yang begitu luar biasa. Di kitab juga dikatakan kalau seorang perempuan berbuat baik, berbakti kepada suami, di mana suaminya itu kasarannya kejam ya, atau kurang baik, atau bahkan mungkin gak ibadah, tapi istrinya tetap aja berbakti kepada suami, maka dia akan mendapat pahala seperti Siti Asya istrinya Fir'aun. Siti Asya istrinya Fir'aun, di kitab begitu. Karena intinya kan kita yang kita cari sebenarnya surga, kan begitu. Hidup di dunia ini kan anggap aja kita mencari pahala gitu loh. Sama kita bekerja kan dapat duit, duitnya kemudian kita sodakokan ke siapa saja, kan kita susah, tapi susahnya akan dapat surga, kan begitu. Lah seorang istri tadi yang bekerja ya kan, dia demi suaminya, demi anaknya, kan begitu ya. Dia harus tetap berbakti. Kecuali jangan sholat, ya lain lagi masalahnya, kan begitu. Cuma di Islam itu juga ada namanya gugat cerai. Jadi perempuan boleh menggugat cerai suaminya kalau memang suaminya dipandang sudah tidak cakep jadi suami. Contoh umpama suaminya akhirnya impoten, ya boleh aja. Atau suaminya ternyata suka mukulin, atau suaminya dipenjara 5-10 tahun, ada itu. Kalau kita menikah itu kan ada ya, di buku nikah kan ada, kan begitu ya. Atau istrinya tidak dinafkahi selama 6 bulan, kan begitu kan, berturut-turut, kan begitu. Jatuhlah talak, kan begitu. Jadi ada namanya gugat cerai, kan begitu ya. Jadi kalau gugat cerai itu perempuan menggugat cerai suami karena syarat-syaratnya terpenuhi, kan begitu. Kalau tidak terpenuhi ya berdosa, dosa besar kan. Seorang perempuan mengajukan cerai di mana suaminya baik, ya isinya sudah neraka, kan begitu. Dan dia akan nggak akan dapat ya kalau suaminya sudah baik kemudian dia cerai, dia menikah lagi, ya nggak akan dapat suami yang sebaik itu. Akhirnya dia isinya sengsara, kan begitu. Ya rasakan aja, kan begitu. Dan kebalikannya, kalau istrinya baik sekali, ya suaminya masih kurang puas, coba aja cari-cari perempuan lain, nanti kan susah. Akhirnya ingat pada istri, ya kan, yang benar-benar istri yang baik, kan begitu. Jadi intinya pokoknya kita itu nanamkan kebaikan, karena kebaikan itu kembalinya kepada kita. Walaupun ada yang kata kok suaminya menikah lagi, ya biarin aja, kan begitu. Didoain, syukur-syukur bahagia, jangan lupa istri jangan lupa aku sama anak-anak aku, kan begitu. Dan kita tetap berbuat baik, akhirnya nanti kan apa? Akhirnya kembali lagi kepada kita. Kenapa? Karena dia menikah dengan istri yang kedua atau ketiga ternyata tidak puas, hanya kecantikan, ternyata apa? Ternyata error terus, kan begitu. Ngerti? Yang dikejar kecantikan bukan membantu rumah tangga yang bahagia. Jadi menikah yang kedua bukan tujuannya membantu rumah tangga yang bahagia, hanya kepuasan nafsu, akhirnya mesti error lagi, kan begitu ya, kasarnya begitu ya. Jadi seorang perempuan kalau merelakan suaminya itu menikah lagi dan memang suaminya ngebet menikah, itu pahalanya surga, kan begitu. Tapi mana ada istri yang begitu, nggak ada ya. Ya rasanya sakit sekali, kan begitu. Padahal sebenarnya kan jadi ringan, ya kan. Nyuci pakaian berdua, kalau mau nggak punya duit kan nyuci pakaian berdua, kan gitu ya. Melayani hubungan suami istri juga, kalau suaminya hiper kan nggak tiap hari, kan begitu. Sehingga perempuan nggak keramas terus, maaf ya. Ini bukan saya bicara porno, kan begitu ya. Karena nanti bagaimanapun juga di surga tetap aja kalau suaminya itu masuk surga tetap aja dapat bidadari, kan begitu. Umpama suaminya ibu masuk surga dan ibu juga masuk surga, kan tetap aja ada bidadari di sana.
Nggak bisa ibu, nggak ada perempuan di surga itu jahat. Cemburu nggak ada. Yang ada kasih sayang, penuh kasih sayang. Makanya isinya itu kasih sayang aja, kan begitu. Ya, kasarannya begitu. Ya saya, ya pokoknya semampu saya ngomong, kan begitu. Jadi ibu cemburu, nggak mungkin cemburu kalau di surga. Ya, jadi kalau ibu kemudian suaminya masuk surga pasti ada bidadari. Kan gitu. Di sana cantik-cantik. Lah kita jadi apa? Jadi permaisuri kalau kita sama masuk surganya, kan begitu. Nah, namanya permaisuri sama bidadari lebih cantik kita. Karena kan wajah kita sekarang jelek. Oh, di akhirat itu cantiknya luar biasa kalau kita memang ahli surga, kan begitu. Lah yang cantik-cantik ya kan. Tapi judes apa? Kan itu. Wah, itu nanti di akhirat bisa jadi tengkorak, kan begitu, masuk neraka gitu loh. Jadi semua di dunia ini bisa berubah, kan begitu kan. Berubah, yang buta aja bisa melek kok di akhirat. Yang melek bisa buta di akhirat, kan begitu. Tergantung aja. Jadi intinya kita berusaha berbuat baik semampu kita aja, kan begitu. Ya. Jadi hidup ini cuma isinya itu mengabdi kepada Allah, sebenarnya ibadah kepada Allah. Bukan ibadah kepada suami, paham ya? Bukan ibadah kepada suami, ibadah kepada Allah. Suami itu perantaran kita masuk surga. Istri itu perantaran kita masuk surga. Anak itu perantaran kita masuk surga. Artinya kalau kita berbuat baik sama anak, akhirnya kita masuk surga. Karyawan, nah itu juga perantaran kita masuk surga kalau kita jadi pimpinan yang bagus. Iya kan? Kasarnya begitu gitu loh. Tetangga, iya kan? Nah, bisa membawa kita masuk surga, kan begitu. Jadi semuanya itu pada dasarnya bisa membawa kita masuk surga, kan gitu. Tinggal kita manfaatin. Ada orang gak punya kesempatan kita masuk surga. Bukan kamu kok isinya ngemis aja, kok minta-minta, bukan begitu, ya kan? Nah, kamu kok sakit-sakit aja, aku keselnya bangi. Bukan begitu ya. Kesel jenguk, kan bukan begitu kan? Itu kesempatan kita masuk surga, begitu loh. Nah, gambarnya seperti itu, Ibu ya. Jadi tetap aja intinya tetap berbakti kepada suami, kan begitu. Jangan aku kerja, aku nggak mau ngelayani, wong tugasnya itu, kan begitu. Ya, kasarnya begitu, kan begitu ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.